Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 666. Di hadapan kekuatan absolut, arti kecepatan tampaknya menjadi kurang penting. Napas Stephen Lin menjadi lebih berat. Karena secara paksa meningkatkan kecepatannya, kekuatan fisik Stephen Lin telah dikonsumsi lebih dari 20%. Pada saat ini, dia sudah merasa sedikit lelah. Di sisi lain, Raja Naga Hitam, dia berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan bernapas tidak ada yang diperparah. Ini adalah kengerian Raja Naga Hitam, bahkan jika Stephen Lin, yang telah membuka 4 pintu, menghadapi Raja Naga Hitam, jika dia tidak bertarung mati-matian, hasilnya hanya sekitar 50-50. Kebangkitan sifat ganda, kebangkitan sifat kecepatan ganda, orang-orang sepertimu benar-benar membuat iri, kata Raja Naga Hitam. Kebangkitan ganda dari sifat kecepatan. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa kecepatannya yang meningkat seharusnya menjadi kebangkitan ganda di mata Raja Naga Hitam. Namun, Stephen Lin sendiri tahu bahwa kecepatannya tidak terbangun 2 kali lipat, tetapi karena mata hantu neter, dia dapat mengkonsumsi lebih banyak kekuatan fisik dengan imbalan kecepatan yang lebih cepat. Jika dia benar-benar terbangun dengan kecepatan ganda, dia tidak perlu mengkonsumsi lebih banyak kekuatan fisik, dia hanya perlu sama seperti biasanya, dan kecepatannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang. Stephen Lin tahu bahwa Raja Naga Hitam telah salah paham, tetapi dia tidak menjelaskannya, karena kecepatannya memang telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya kecuali kebangkitan ganda, jadi lebih baik tidak menjelaskannya. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar bahwa Stephen Lin membangunkan kecepatan ganda. Ini berbeda dari kebangkitan sifat ganda. Kebangkitan sifat ganda tidak dapat membuktikan apapun. Kebangkitan kecepatan ganda membuktikan bahwa potensi Anda luar biasa. Setidaknya dalam hal kecepatan. Wajah Ouyang Seng dan yang lainnya adalah yang terburuk. Mereka awalnya berharap Stephen Lin tidak akan lulus ujian potensi, tetapi sekarang, Stephen Lin memiliki kecepatan kebangkitan ganda dalam waktu singkat. Jelas bahwa potensinya luar biasa. Di sana seharusnya tidak ada masalah melewati tes potensial. Silakan, kata Stephen Lin. Raja Naga Hitam menggelengkan kepalanya, memandang Xiao Chen-Tian di sampingnya dan berkata, tidak perlu bertarung lagi, Stephen Lin sudah memiliki kekuatan Dewa Perang. Petik 2. Aku bisa melihatnya. Xiao Chen-Tian mengangguk. Kalau begitu aku akan mengumumkan hasilnya. Raja Naga Hitam berkata, melihat sekeliling dan berkata, atas nama Raja Naga Hitam, aku mengumumkan bahwa Stephen Lin telah menjadi Raja Bela Diri. Peringkat ke-10 dan peringkat sebagai Dewa Perang. Selamat, ke klan naga saya untuk Dewa Perang yang lain. Ada tepuk tangan dari semua orang, Dewa Perang adalah sumber daya terpenting suatu negara. Jika Raja Wu adalah senjata mutakhir, maka Dewa Perang setara dengan senjata nuklir. Senjata. Setiap dewa perang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengejutkan lingkaran seni bela diri nasional secara umum. Stephen Lin merilekskan tubuhnya, dan pada saat yang sama, matanya kembali normal. Stephen Lin mendapat banyak manfaat dari pertarungan pertamanya dengan Nether Ghost Eyes. Sepasang mata ini dapat memperlambat kecepatan orang lain, dan pada saat yang sama meningkatkan batas kecepatannya sendiri. Meskipun akan menghabiskan lebih banyak energi, jika Anda menghadapi kekuatan ketika ada cukup banyak orang, dengan mengandalkan mata hantu neter, Stephen Lin pasti dapat melecehkan pihak lain dengan mudah. Aku Dewa Perang. Stephen Lin menyeringai dengan tinjunya terangkat tinggi. Ketika dia pergi dari medan perang ekstrateritorial, dia sudah memiliki kekuatan untuk melampaui rata-rata God of War dengan membuka 4 pintu. Dan sekarang dia tidak jauh tertinggal bahkan jika
Dia dibandingkan dengan 10 besar God of War, tapi ini hanya perkiraan, dan hari ini dianggap sebagai kekuatannya telah mencapai kesimpulan, dia adalah level God of War. Meskipun kesimpulan ini rendah, itu tetaplah sebuah kesimpulan, sebuah identitas, dan identitas ini pasti akan memberinya keuntungan besar di dunia sekuler. Sekarang kamu telah menjadi dewa perang, mari kita lakukan tes potensial secepat mungkin, desak Xiao Chen-Tian. Ya, cepat lakukan tes potensi. Seseorang segera bergema, semua orang ingin tahu seberapa besar potensi Stephen Lin. Nasib, ikut kami, kata Chen Hongyu, berbalik dan berjalan keluar. Stephen Lin mengikuti di belakang Chen Hongyu, dan semua eksekutif klan naga menyusul Stephen Lin saat ini, dan mengobrol dengan Stephen Lin. Dari sudut pandang mereka, Stephen Lin menjadi Raja Naga kelima adalah hal yang pasti. Jika demikian, mereka harus menjalin hubungan baik dengan Stephen Lin, sehingga setelah Stephen Lin menjadi Raja Naga, mereka dapat memanfaatkan hubungan ini dengan lebih baik untuk lakukan sesuatu. Yang paling aktif adalah Hong Zizhao. Bagaimanapun, Hong Zizhao memiliki banyak kontak dengan Stephen Lin sebelumnya. Ziming, dengan potensi kebangkitan kecepatan ganda Anda, pasti tidak ada masalah dengan uji potensi, karena Lingguan juga terbangun ganda sebelumnya, jadi dia lulus uji potensi dengan mudah. Hampir bisa mencapai level 10 dewa teratas perang. Hong Zizhao berkata sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak akrab dengan Hong Zizhao, tetapi dia hanya berhubungan dengan orang lain beberapa kali, jadi dia tidak bisa melakukan pemanasan dengan Hong Zizhao. Adapun orang lain, dia adalah bahkan kurang tertarik, hampir semuanya tertarik pada perebutan kekuasaan, tetapi mereka yang tidak, seperti Zhao Jianlin, yang bekerja di posisi yang paling sulit, paling melelahkan, dan paling tidak mudah diakumulasikan, tidak ada di sini. Namun, anggota senior klan naga itu tidak pernah bosan dengan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin tidak banyak bicara, semua orang mengelilingi Stephen Lin dengan sangat antusias, mengatakan hal-hal seperti memiliki kesempatan untuk makan bersama dan bersenang-senang bersama. Wajah semua orang menjijikkan di mata Stephen Lin, dia tiba-tiba merasa kasihan pada Tuan Guo, sungguh menyakitkan menghadapi wajah seperti itu setiap hari. Stephen Lin mengikuti pasukan utama dan berjalan sekitar 10 menit ke depan sebuah gedung 2 lantai yang berdiri sendiri. Ada beberapa petarung naga dengan peluru tajam berdiri di pintu masuk utama bangunan kecil, selain itu ada beberapa meriam laser kecil di dinding. Semua orang melewati pintu masuk utama, berjalan ke gedung kecil di lantai 2, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Datang ke lantai 2, Stephen Lin melihat mesin aneh. Seluruh bodi mesin ini berwarna putih, entah terbuat dari bahan apa. Dari tampilannya terlihat seperti kursi besar dengan 2 sandaran tangan di kiri dan kanan. Tepat di atas sandaran kursi ini ada sesuatu yang mirip dengan monitor, namun monitor ini tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Duduk dan letakkan tanganmu di pegangan kursi. Chen Hongyu menunjuk ke kursi dan berkata kepada Stephen Lin. Apakah ini mesin uji potensial? Stephen Lin bertanya. Chen Hongyu mengangguk. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan segera duduk di kursi, lalu meletakkan tangannya di pegangan. Begitu tangannya menyentuh gagangnya, Stephen Lin merasakan perasaan yang dingin dan akrab. Perasaan ini membuat Stephen Lin sedikit terpana, karena dia juga merasakan hal yang sama saat pertama kali menyentuh kerangka mekanik di tubuhnya. Melihat bahan kursinya, semakin terlihat seperti kerangka mekanis di tubuhku. Stephen Lin sedikit bingung, mungkinkah benda ini terbuat dari bahan yang sama dengan kerangka mekanik di tubuhnya? Saya akan menekan tombol saklar mesin sebentar, dan kemudian energi lemah akan masuk ke tubuh Anda. Kami tidak tahu apa itu, tetapi energi itu dapat menguji tingkat potensi Anda. Anda bisa merilekskan seluruh tubuh Anda, kata Chen Hongyu. Stephen Lin mengangguk,
menjaga tubuhnya tetap rileks. Tampilan di atas kepala Anda akan menunjukkan angka setelah energi melewati tubuh Anda. Sejak awal, energi mesin juga akan mulai meningkat. Setelah mencapai level tertentu, energi mesin tidak akan bertambah lagi. Dan angka di kepalamu juga akan berhenti bertambah, dan itu akan menunjukkan potensimu. Chen Hongyu melanjutkan. Mengerti, kata Stephen Lin. Setelah itu, Chen Hongyu berjalan ke kursi, mengulurkan tangannya dan menekan tempat tertentu di kursi. Saat dia menekan tombol, energi aneh memasuki tubuh Stephen Lin dari pegangan kursi. Stephen Lin merasakan energi ini dengan segera. Energi ini luar biasa, tidak seperti listrik, itu akan membuat Anda merasa lumpuh, seperti air, Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda benar-benar dapat merasakan sesuatu menembus kulit Anda dan memasuki tubuh Anda. Pada saat yang sama, nomor 1 muncul di kepala Stephen Lin. Namun setelah energi ini menembus otot Stephen Lin, tiba-tiba menghilang. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian, energi lain yang lebih kuat datang dari gagangnya dan memasuki tubuh Stephen Lin. Saat ini, nomor 2 muncul di atas kepala Stephen Lin. Energi ini sama seperti sebelumnya, Stephen Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menembus kulit dan otot, tetapi ketika menyentuh tulangnya sendiri, energi ini menghilang. Stephen Lin sedikit bingung, bertanya-tanya apakah situasinya normal. Pada saat ini, orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan penuh harap, mereka semua menunggu nomor di atas kepala Stephen Lin berubah. Saat ini, gelombang energi ketiga memasuki tubuh Stephen Lin. Dengan masuknya energi ini, angka 2 pada monitor di atas kepala Stephen Lin tiba-tiba berubah menjadi 3. Seperti sebelumnya, energi ini menghilang seketika setelah menembus otot Stephen Lin. 3 helai energi semuanya menghilang setelah menembus otot Stephen Lin. Stephen Lin menunggu dengan penuh harap energi keempat muncul, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa setelah energi ketiga menghilang, energi keempat tidak pernah muncul, dan nomor di kepala Stephen Lin akhirnya tetap di atas 3. Wajah semua orang yang menyaksikan adegan ini mulai berubah. Untuk menjadi Raja Naga, seseorang harus memiliki potensi nilai 5 atau lebih. Semua orang berpikir bahwa Stephen Lin setidaknya 5, bahkan mungkin 6, tapi sekarang, jumlahnya berhenti di 3, apa artinya ini? Ini berarti nilai potensial Stephen Lin hanya 3. Nilai potensial 3, yang bisa dikatakan sebagai nilai potensial terendah di antara Raja Naga cadangan dalam sejarah. Bab 667. Bentak, suara renyah datang dari kursi di belakang Stephen Lin. Stephen Lin terkejut, dan dengan cepat berdiri dan melihat ke belakang. Melihat ini, Stephen Lin dan yang lainnya tercengang. Ada retakan di bagian belakang kursi saat ini. Sebelum semua orang bisa bereaksi, retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh kursi dalam sekejap mata. Dengan benturan, seluruh kursi hancur berkeping-keping di depan semua orang. Monitor di kursi jatuh ke tanah. Monitor menghadap ke atas, dan angka 3 di atasnya tercetak di monitor seolah-olah macet. Stephen Lin juga melihat nomor ini, dan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak percaya bahwa nilai potensialnya adalah 3. Ini adalah angka yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Stephen Lin merasa bahwa nilai potensialnya pasti 5 atau 6, bahkan mungkin 7, tetapi ternyata hanya 3. Ini juga angka yang sangat memalukan. Stephen Lin, kamu benar-benar merusak calon penguji. Ouyang Seng menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak penuh semangat. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku menghancurkannya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kalau tidak, bagaimana dia bisa hancur seperti ini? Ouyang Seng bertanya. Kamu bertanya siapa yang aku tanya? Stephen Lin bertanya balik. Berhentilah berdebat, ini menghabiskan energi, kata Chen Hongyu. Kehabisan energi. Semua orang memandang Chen Hongyu dengan curiga. Ketika kami mendapatkan alat uji potensial ini, kami menguraikan sebagian dari instruksi yang berkaitan dengannya. Begitu energinya habis,
dia akan otomatis hancur. Sekarang dia hancur, itu hanya dapat membuktikan bahwa energinya habis. Adapun potensinya tes Stephen, itu hanya berakhir di 3, jadi nilai potensinya adalah 3. Persyaratan nilai potensi minimum kami untuk Raja Naga adalah 5, jadi dia tidak memenuhi persyaratan Raja Naga. Sejak saat itu, singkirkan Stephen Lin. Rencana hadiah terkait Stephen akan diumumkan nanti ketika dia mengisi posisi Raja Naga. Setelah Chen Hongyu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa melihat Stephen Lin. Tuan Jiang segera pergi bersama Chen Hongyu, dan dia juga tidak terlalu memperhatikan Stephen Lin. Aku akan menemukan kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Setelah Sun Haiseng selesai berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Saya pikir Anda akan menjadi orang yang hebat, tetapi saya tidak menyangka bahwa nilai potensial Anda hanya 3. Dengan kata lain, Anda telah menyentuh langit-langit. Anda tidak akan pernah lebih kuat dari Anda dalam hidup Anda. Stephen Lin, kamu benar-benar mengecewakan kami. Setelah Zhou Wutong mengatakan ini, dia tersenyum bercanda, berbalik dan pergi. Xiao Chentian di samping menatap Stephen Lin dalam-dalam, berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, Raja Naga Emas, Raja Naga Ungu, dan 10 dewa perang yang datang untuk mengamati juga pergi bersama. Tidak ada yang menyapa Stephen Lin, dan semua orang pergi dengan diam. Potensi bukanlah segalanya, ayolah. Raja Naga Hitam pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Dia adalah satu-satunya yang menyemangati Stephen Lin. Setelah itu, anggota klan naga berpangkat tinggi lainnya mengikuti. Saat ini, mata mereka pada Stephen Lin berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, masing-masing dari mereka memandang Stephen Lin dengan kebaikan dan antusiasme, tetapi sekarang, mereka memandang Stephen Lin seperti menonton lelucon. Di mata semua orang, Stephen Lin bangkit seperti komet, tetapi uji potensi hari ini membuat Stephen Lin jatuh seperti meteor lagi. Nilai potensial 3, ditakdirkan Stephen Lin untuk menjadi seorang prajurit yang sedikit lebih kuat dari dewa perang rata-rata. Kekuatan semacam ini sebenarnya sangat luar biasa, dan itu cukup untuk menjadi senjata penting suatu negara. Namun, jenis ini kekuatan tidak cukup untuk menjadi Raja Naga. Jadi menjadi Raja Naga berarti Stephen Lin akan selalu menjadi manusia alat. Hanya Raja Naga yang menjadi pembuat keputusan. Semua orang tahu mana yang lebih penting, pembuat keputusan atau orang alat. Selain itu, saat ini, Stephen Lin juga dicabut dari posisi Raja Naga cadangan, yang berarti Stephen Lin telah kembali normal di klan naga. Dari Raja Naga masa depan menjadi prajurit biasa, identitas Stephen Lin telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi hanya dalam waktu setengah jam, dan perubahan ini dengan jelas tercermin dalam ekspresi dan tindakan semua orang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, hanya Stephen Lin yang tersisa di ruangan itu. Stephen Lin berjalan ke depan kursi yang rusak, berlutut dan mengambil sepotong kursi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada hasil seperti itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di otak Stephen Lin. Pengisian selesai, dan fusi kerangka mekanik 100%. Petik 2. Mendengar suara ini, Stephen Lin membeku sesaat. Suara ini muncul sekali ketika dia menanamkan kerangka mekanik. Pada saat itu, suara tersebut menginstruksikan dia untuk mengaktifkan mode tempur kerangka mekanik. Setelah itu, suara tersebut tidak pernah muncul lagi. Stephen Lin pernah menduga bahwa suara tersebut berasal dari kerangka mekanik sistem suara, dan sekarang, suara ini muncul lagi. Dia mengingatkan Stephen Lin bahwa dia dan kerangka mekanik telah terintegrasi dengan sempurna. Perpaduan sempurna. Stephen Lin memiliki firasat bahwa dia akan berintegrasi sempurna dengan kerangka mekanik dalam waktu singkat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berintegrasi sempurna dengan kerangka mekanik hari ini. Dengan munculnya suara tersebut, terdengar suara berderak di tubuh Stephen Lin. Seluruh tubuh Stephen Lin bergerak tak terkendali, dia berdiri dari tanah,
melambaikan tangan dan kakinya dengan santai, seolah-olah dia telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Stephen Lin menjadi pucat karena shock. Dia tahu bahwa suatu hari kerangka mekanik akan berintegrasi sempurna dengan tubuhnya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah fusi sempurna. Untungnya, ini hanya terjadi selama beberapa detik. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin menghentikan semua gerakannya. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyebar dari tubuh Stephen Lin. Ini adalah nafas yang kuat yang hanya bisa didapat setelah membuka 4 pintu, namun saat ini penampilan Stephen Lin tidak berubah sama sekali. Stephen Lin mencoba melayangkan pukulan ke udara. Bersenandung, terdengar suara teredam, dan seluruh ruangan tampak berguncang. Kekuatan yang kuat beriak di kepalan tangan Stephen Lin. Apakah seperti ini kerangka mekanik setelah menyatu dengan sempurna? Stephen Lin meletakkan tangannya di depannya, menatap tangannya. Tangan ini tidak berbeda dari tangan sebelumnya. Stephen Lin tiba-tiba teringat apa yang baru saja dia dengar. Pengisian selesai, dan fusi kerangka mekanis adalah 100%. Petik 2. Baru saja, Stephen Lin tertarik dengan paruh kedua kalimat, mengabaikan kata-kata sebelum pengisian selesai, dan tiba-tiba teringat, hati Stephen Lin sedikit gemetar. Mungkinkah energi yang masuk ke dalam tubuh tadi diserap oleh kerangka mekaniknya sendiri, sehingga terisi penuh dalam waktu singkat? Stephen Lin berjongkok dan mengambil pecahan kursi di tanah, lalu mengeluarkan taji tulang dari tangannya. Ekstraksi taji tulang sama sekali tidak mempengaruhi Stephen Lin. Perpaduan sempurna dari kerangka mekanik secara otomatis membuka semua 4 pintu Stephen Lin, dan memungkinkan Stephen Lin untuk tetap membuka 4 pintu, yang membuat taji tulang sebagai alat bantu untuk membuka pintu sama sekali tidak berguna. Stephen Lin membandingkan taji tulang dengan pecahan di tanah, dan menemukan bahwa warna dan sentuhan keduanya persis sama. Sangat mungkin kerangka mekanis di tubuh saya terbuat dari bahan yang sama dengan mesin yang menguji potensi. Bahkan, mereka mungkin berasal dari tempat yang sama. Dan kerangka mekanik di tubuhnya jelas lebih maju, jadi dia menyerap energi dari perangkat pengujian potensial, dan akhirnya menyerap energi pihak lain, menyelesaikan pengisian sendiri, dan secara langsung merangsang perpaduan sempurna antara kerangka mekanik dan tubuh. Tanda seru, pasti begitu. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan kuat. Yang lain melakukan tes potensial, dan energi mengalir ke dalam tubuh terus-menerus, ditumpangkan ke dalam tubuh, dan akhirnya menguji tingkat potensi, sementara dia menyerap energi, karena tidak ada cara untuk melapiskan, dan akhirnya itu sebabnya tes menunjukkan bahwa level potensial hanya 3. Dengan kata lain, level potensial sejatinya tidak boleh hanya 3. Memikirkan hal ini, suasana hati Stephen Lin segera membaik. Meskipun ia hanya memiliki potensi level 3, kerangkanya terintegrasi sempurna dengan tubuhnya, dan tubuhnya selalu dapat mempertahankan keadaan membuka 4 pintu, yang akan lebih nyaman untuk tindakan di masa mendatang. Namun, Stephen Lin menyayangkan kehilangan posisi Raja Naga karena hal tersebut. Tidak ada cara untuk memberitahu siapapun apa yang terjadi padanya, dan tentu saja tidak ada cara untuk menjelaskan kepada orang lain mengapa level potensialnya adalah 3. Bahkan jika dia menjelaskannya, itu mungkin dianggap bohong, yang tidak hanya akan membantunya untuk menang. Posisi Raja Naga bahkan akan disingkirkan oleh orang lain. Oleh karena itu, masalah menjadi Raja Naga kelima tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin untuk saat ini, dan kemungkinan besar akan lebih murah untuk Raja Naga pengganti lainnya. Bagaimanapun, tingkat atas telah mengkonfirmasi bahwa yang kelima Raja Naga akan ditambahkan, ada 3 Raja Naga cadangan lainnya, masing-masing memiliki nilai potensial 5, dan masing-masing memiliki kemungkinan untuk menjadi Raja Naga. Stephen Lin menghela nafas. Tidak pernah ada yang terbaik dari kedua dunia di dunia ini. Dia menukar posisi Raja Naga untuk integrasi kerangka mekanik yang sempurna. Posisi Raja Naga, Stephen Lin mungkin mendapatkannya lagi di masa depan, dan perpaduan sempurna dari kerangka mekanik dapat dicapai di masa depan,
jadi tidak jelas apakah kedua hal ini baik atau buruk. Tepat ketika Stephen Lin hendak pergi, suara sebelumnya tiba-tiba terdengar di benak Stephen Lin. Tingkat fusi kerangka mekanis adalah 100%. Mode lanjutan aktif. Harap selesaikan pengisian daya sesegera mungkin. Setelah pengisian selesai, kerangka mekanis akan maju secara otomatis. Petik 2. Stephen Lin berdiri di sana dengan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa setelah fusi kerangka mekanik mencapai 100%, itu akan menjadi nilai penuh dari rangkaian kerangka mekanik ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada mode lanjutan. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di lengan kanannya. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melihat ikon persentase yang menjulang seukuran koin muncul di lengan kanannya. Pada titik ini, angka pada ikon persentase itu adalah 1%. Bab 668. Mengenakan biaya. Mode lanjutan. Stephen Lin melihat persentase yang menjulang di tangannya, dan dia benar-benar bingung. Cara macam apa ini mengapa sesuatu yang disebut mode lanjutan tiba-tiba muncul? Mengapa kerangka mekanis ini dengan paksa menambahkan drama pada dirinya sendiri? Apakah ini rencana lain untuk membiarkan penulis menulis jutaan kata? Mungkinkah setelah rangkaian kerangka mekanik ini maju, dia bisa menjadi manusia super? Stephen Lin jatuh ke dalam kontemplasi. Tentu saja, kontemplasi semacam ini tidak masuk akal, karena dia tidak tahu apa mode lanjutan ini. Dia hanya bisa terus berpikir kembali ke tempat kejadian ketika dia mendapatkan set kerangka mekanik ini. Pada saat itu, dia terluka parah di medan perang asing, tersesat ke alam rahasia tertentu, menemukan kerangka mekanik di alam rahasia itu, dan mengandalkan penyembuhan sesuatu seperti gudang menanamkan kerangka mekanis ke dalam tubuh. Saat itu, dia masih lama mencari di alam rahasia, tetapi dia tidak menemukan apapun selain kerangka mekanik. Apakah mungkin pengisian daya juga dibebankan di sana? Stephen Lin menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Jika energinya diisi di sana, dia harus kembali ke tempat itu lagi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya, dan itu murni keberuntungan bisa masuk saat itu. Jika Anda pergi kali ini, jika Anda kurang beruntung, itu akan berakhir. Setelah memikirkannya, Stephen Lin memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Lagi pula, sekarang dia telah mengintegrasikan kerangka mekanik dengan sempurna. Meskipun efektivitas tempurnya belum meningkat, dia dapat membiarkan keempat pintu tetap terbuka kapan saja. Mengetahui musuh saja sudah cukup, tidak perlu mengambil resiko khusus. Setelah mengambil keputusan, Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyeka persentase lengan kanannya, mencoba untuk melihat apakah dia bisa menghapusnya, jika tidak maka akan terasa canggung. Saya tidak menyangka persentasenya akan hilang setelah hanya satu sapuan. Stephen Lin menghela nafas lega, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tidak kembali ke markas klan naga, karena dia telah kehilangan statusnya sebagai Raja Naga lanjutan, dan pada saat yang sama kehilangan kemungkinan bersaing untuk Raja Naga, jadi dia memilih untuk meninggalkan klan naga. Markas besar. Dengan kepergian Stephen Lin, hasil akhir dari tes potensinya menyebar dengan cepat di bawah pengaturan yang disengaja dari orang-orang yang peduli. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin hanya akan memiliki potensi level 3. Angka ini berarti Stephen Lin saat ini berada pada kondisi puncaknya, dan Stephen Lin tidak mungkin melampaui dirinya saat ini. Nilai Stephen Lin telah anjlok di benak semua orang. Meskipun Stephen Lin masih merupakan pembangkit tenaga dewa perang, dia ditakdirkan untuk tidak dapat benar-benar berdiri di puncak seni bela diri kerajaan naga. Dia hanya bisa menjadi papan latar belakang dari 10 dewa perang teratas, dan menjadi bahan pembicaraan orang setelah makan malam. Raja bela diri termuda, dewa perang termuda, semua kemuliaan dan aura surut saat ini, Stephen Lin menjadi versi modern dari Sang Zongyong. Stephen Lin menelepon Xiao Chentian ketika dia pergi, dan ingin berterima kasih padanya karena telah merawatnya begitu lama. Namun, Xiao Chentian tidak menjawab panggilannya.
Asisten Xiao Chentian yang menjawab telepon. Asisten Xiao Chentian di ujung telepon memberitahu Stephen Lin dengan sangat bijaksana bahwa Xiao Chentian sangat sibuk dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Biarkan Stephen Lin, jangan hubungi saya nanti jika Anda tidak ada hubungannya. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu bereaksi, tersenyum dan meminta pihak lain untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Xiao Chentian, lalu menutup telepon. Untuk sikap Xiao Chentian, Stephen Lin tidak terganggu sama sekali. Orang yang telah mencapai level Xiao Chentian, dewa perang umum, bahkan dewa perang yang lebih kuat, tidak akan memiliki banyak perasaan kehadiran di depan Xiao Chentian. Xiao Chentian alasan mengapa dia merawatnya hanya karena dia berpikir bahwa Stephen Lin mungkin mencapai ketinggian yang sama dengannya di masa depan, tetapi sekarang, semua ini telah berubah menjadi kehampaan. Nilai potensial Stephen Lin hanya 3, yang berarti bahwa masa depan ditakdirkan untuk tidak mungkin berdiri di level yang sama dengan Xiao Chentian, maka Xiao Chentian secara alami tidak akan membuang waktu untuknya. Ini terlihat sangat sombong, tapi begitulah dunia. Ketika Anda memiliki kemampuan, potensi dan prospek, semua orang akan optimis tentang Anda, dan semua orang bersedia membantu Anda. Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk Anda. Stephen Lin berterima kasih atas kebaikan semua orang kepadanya, dan pada saat yang sama, dia tidak membenci kenyataan orang-orang ini, karena ini adalah dunia orang dewasa. Stephen Lin juga menelepon Tuan Guo, berterima kasih kepada Tuan Guo atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Tuan Guo juga tahu keseluruhan ceritanya. Dia menghibur Stephen Lin di ujung telepon yang lain, tetapi sekarang Stephen Lin tidak membutuhkan kenyamanan, dia bahkan sedikit bersemangat, satu set kerangka mekanis memberinya kenyamanan. Untuk melampaui kekuatan dewa perang biasa, jika set kerangka mekanik ini maju, maka dia tidak bisa lepas landas. Oleh karena itu, mengenai masa depan, Stephen Lin sama sekali tidak bingung, dan menunggu semuanya diselesaikan sebelum mengisi energi, dan kemudian tidak hanya berpura-pura terbang dengan santai. Tuan Guo memperhatikan emosi Stephen Lin, dan mengetahui bahwa Stephen Lin tidak terpengaruh oleh kejadian ini, dia sebenarnya cukup lega di hatinya. Stephen, perjalanan klan nagamu belum berakhir, kamu masih memiliki tempat di bawah Raja Naga. Selama kamu bekerja keras, kamu dapat membuat perbedaan seperti Bowen. Kata Guo Lao. Jangan khawatir, Tuan Guo, karena saya sudah selesai dengan posting blog, saya pasti akan membantunya menanganinya dengan benar, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, kamu harus menjaga dirimu dulu, kata Guo Lao. Baiklah, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin pergi ke kediaman Bi Feiyun. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah Bi Feiyun sudah keluar, dan Luo Jun adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Tuan membawa kakak laki-laki kedua, dan adik perempuan junior ke Sekte Wudang. Mereka pergi pagi ini, jelas Luo Jun. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya, tapi aku tidak menyangka akan pergi dengan terburu-buru, kata Stephen Lin. Setelah mengobrol denganmu sebelumnya, Tuan selalu terburu-buru, jadi hari ini dia memesan penerbangan awal dan terbang langsung ke klan Wudang. Dia baru saja mengirimiku pesan 10 menit yang lalu, mengatakan bahwa dia sudah turun dari pesawat, kata Luo Jun. Baiklah, aku akan menghubunginya di WeChat nanti. Stephen Lin berkata, mengucapkan selamat tinggal pada Luo Jun dan pergi, lalu mengirim pesan WeChat ke Bi Feiyun. Bi Feiyun dengan cepat menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan ke faksi Wudang. Stephen Lin menyuruh Bi Feiyun untuk berhati-hati, lalu pergi menuju bandara. Menjadi Raja Naga tidak lagi realistis, jika dia ingin mengubah klan naga, dia hanya bisa mengambil jalan lain, dan pemandu jalan itu menunggunya di kota Haixia. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Apa itu Dong Jian? Stephen Lin bertanya. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kamu gagal dalam tes potensi dan melewatkan posisi Raja Naga.
Tanya Dong Jian. Yah, ada hal seperti itu, kata Stephen Lin. Apakah ada ruang untuk manipulasi dalam masalah ini? Lagi pula, masih ada bidak kita di eselon atas klan naga, kata Dong Jian. Jangan memindahkan bidak catur, ini bukan waktunya untuk menggunakannya. Tunggu saja, bukan hanya Raja Naga yang dapat mengubah klan naga, itu hanya identitas yang lebih nyaman, dan identitas itu terlalu mencolok, itu akan menjadi ditatap oleh banyak orang, akan sulit untuk melakukan sesuatu pada saat itu. Seperti saya santai sekarang, semua orang berpikir bahwa saya tidak memiliki prospek, sehingga mereka tidak akan terlalu memperhatikan saya, yang akan memudahkan saya untuk lakukan sesuatu. Kata Stephen Lin. Mengerti, kata Dong Jian. Ngomong-ngomong, Dong Jian, kerangka mekanis di tubuhku telah terintegrasi dengan sempurna. Kata Stephen Lin. Benarkah? Kalau begitu selamat kepada Patriark, kata Dong Jian dengan emosi. Selain itu, dia juga memasuki mode pengisian daya. Setelah muatan penuh, itu akan mulai bergerak maju. Stephen Lin berkata, apa? Dong Jian tercengang. Stephen Lin dengan singkat memberitahu Dong Jian apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi padanya. Tidak heran kamu hanya memiliki potensi level 3. Ternyata energi dari peralatan itu diserap oleh kerangka mekanik. Baiklah, izinkan saya mengatakan bahwa potensi Anda tidak bisa hanya itu. Dong Jian berkata dengan bersemangat. Masalah ini hanya diketahui oleh kita berdua untuk saat ini, dan tidak perlu memberitahu orang ketiga. Sudah menyerah pada saya, tidak ada jaminan bahwa orang seperti Zhou Wutong akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang saya, jadi kita masih harus lebih memperhatikan. Stephen Lin berkata, mengerti, jam berapa penerbanganmu? Dong Jian bertanya. Saya akan tiba di kota Haixia pada pukul 7 malam. Stephen Lin berkata, kalau begitu aku akan menjemputmu. Dong Jian berkata, tidak perlu, seseorang akan datang menjemputku. Stephen Lin tertawa, mengerti, kata Dong Jian. Menyingkirkan teleponnya, Stephen Lin melihat keluar jendela. Ambisi awalnya tidak terpengaruh oleh kemunduran kecil di depannya. Niat awal Stephen Lin ingin sepenuhnya mengubah klan naga tetap tidak berubah. Ini miliknya karakter. Ditentukan satu hal, meskipun banyak kemunduran di jalan, dia akan terus berjalan tanpa penyesalan sampai dia mencapai tujuannya. Hal ini sama seperti ketika dia memasuki medan perang asing, dan itu juga sama seperti ketika dia meninggalkan medan perang asing. Ini seperti mencari peluang. Semua yang dia lakukan sulit, tetapi dia cukup percaya diri bahwa dia akan mencapai tujuannya. Pada saat yang sama, di markas Dragon Clan, Xiao Chentian sangat kecewa dengan penampilan Stephen Lin, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Chen Hongyu nanti. Isi pertemuan ini sangat sederhana, hanya untuk membahas hadiah apa yang akan diberikan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin gagal dalam tes potensi, dia masih merupakan penyumbang terbesar serangan pembunuhan naga, jadi hadiah yang harus diberikan kepadanya tetap harus diberikan. Satu-satunya perbedaan adalah jika dia memiliki potensi yang cukup, dimungkinkan untuk memberi dia satu-satunya hadiah adalah menjadi Raja Naga secara langsung, tetapi sekarang potensinya tidak memenuhi standar dan dia tidak bisa menjadi Raja Naga, maka dia hanya dapat memberi hadiah kepada Stephen Lin dengan hal-hal lain. Saya sarankan memberi Stephen Lin posisi resmi di klan naga sebagai hadiah. Lagi pula, dia sekarang adalah pembangkit tenaga dewa perang, dan dia masih memiliki pengaruh besar pada klan naga. Memberinya hadiah seperti itu tidak hanya bisa menenangkan hatinya, tetapi juga membuatnya merasa lebih baik. Dia lebih banyak melayani klan naga. Sun Haiseng memberikan sarannya. Bab 669. Saran Sun Haiseng segera diterima oleh semua orang. Dewa perang bukanlah kucing atau anjing, tetapi karena semua orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Stephen Lin, jadi ketika Stephen Lin diuji hanya memiliki level potensial tingkat ketiga, semua orang akan memperlakukannya
Stephen kecewa dan dengan cepat kehilangan minat. Memikirkannya sekarang, Stephen Lin juga merupakan pembangkit tenaga dewa perang bagaimanapun juga, dan dia terbangun ganda dengan kebangkitan sifat ganda dan akselerasi eksternal. Jika karakter seperti itu ditempatkan di posisi menengah dan tinggi dari klan naga, dia masih bisa berkontribusi banyak untuk klan naga. Namun, ini telah menjadi tempat yang paling banyak dibicarakan oleh Stephen Lin. Zhou Wutong adalah orang pertama yang memberikan sarannya, yaitu Stephen Lin tidak boleh diberi posisi dengan kekuatan nyata yang terlalu besar. Jiang Zifeng adalah orang kedua yang menyarankan bahwa posisi Stephen Lin harus memberikan permainan penuh pada karakteristik terbesar Stephen Lin. Sun Haisheng adalah orang ketiga yang memberikan nasihat, dan posisi Stephen Lin harus cukup terhormat. Pada akhirnya, Chen Hongyu memberikan posisi yang paling sesuai berdasarkan pendapat ketiga orang tersebut. Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, Chen Hongyu berkata sambil melihat sekeliling ke semua orang yang hadir, saya pikir posisi ini cocok untuknya. Dari segi administrasi, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat berada di tingkat ketiga dari atas ke bawah. Bawah di klan naga. Identitas Stephen. Selain itu, fungsi utama Departemen Hubungan Masyarakat adalah mengoordinasikan hubungan antara sekte-sekte utama dalam seni bela diri, dan perlu berurusan dengan sekte-sekte ini untuk waktu yang lama. Yang ekstrim, poin terpenting adalah bahwa Departemen Hubungan Masyarakat tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan antara sekte besar, dan tidak tertarik pada sekte besar. Dia juga tidak banyak bicara tentang naga klan. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Itu bagus. Zhou Wutong adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya dengan anggukan. Yang disebut Departemen Hubungan Masyarakat ini sebenarnya mirip dengan komite lingkungan. Jika ada konflik antara berbagai sekte, dan Anda tidak ingin bertarung sampai mati dan melanggar hukum, Anda hanya dapat menghubungi Departemen Hubungan Masyarakat untuk koordinasi. Departemen ini dapat dikatakan sebagai departemen tersibuk di Dragon Clan, karena ada lebih dari ratusan sekte yang terdaftar di klan naga. Setiap kali ada konflik besar dan Departemen Hubungan Masyarakat ditemukan, Departemen Hubungan Masyarakat harus menanganinya, dan itu sangat sibuk. Tetapi tidak ada kekuatan nyata, posisi seperti ini tidak baik untuk Stephen Lin. Beberapa pejabat tinggi lainnya juga setuju, karena departemen ini milik departemen tanpa minyak, air, dan kekuatan nyata. Pada dasarnya, itu telah direduksi menjadi tempat pengasingan di antara orang-orang tingkat tinggi. Siapapun yang gagal dalam perjuangan akan kalah. Dikirim ke Departemen Hubungan Masyarakat. Semua orang di dalamnya hampir semuanya adalah pecundang dari perjuangan, dan mereka makan dan menunggu untuk mati di dalamnya. Stephen Lin pergi ke tempat ini sama sekali tidak akan mempengaruhi struktur politik klan naga saat ini, yang sangat disambut baik oleh pejabat tingkat tinggi. Oleh karena itu, dengan persetujuan keempat tetua, Stephen Lin direkomendasikan untuk bergabung dengan Departemen Hubungan Masyarakat. Ini dianggap sebagai hadiah dari klan naga untuk Stephen Lin. Sepintas lalu, Stephen Lin telah menjadi pemimpin departemen tertentu dari klan naga. Ini memang hadiah yang sangat penting, tetapi siapapun yang mengetahui cerita di dalamnya tahu bahwa yang disebut hadiah ini sebenarnya, itu hanya Stephen Lin yang asal-asalan. Bahkan tidak bisa dikatakan asal-asalan, tetapi mengasingkan Stephen Lin ke arah yang berbeda. Meskipun Stephen Lin tidak memiliki kekuatan nyata ketika dia menjadi Raja Naga Cadangan, setidaknya dia memiliki status bangsawan dan tidak perlu melakukan apapun. Jika dia pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat, statusnya akan lebih rendah dari itu. Raja Naga Cadangan untuk kebaikan apa ini bukan pengasingan. Tentu saja, selain hadiah tersebut, klan naga juga memberi Stephen Lin banyak hadiah materi, seperti bonus 100 juta yuan, seperti tunjangan seumur hidup yang terkait dengan klan naga. Serangkaian tindakan insentif seperti itu tidak memenuhi tentangan dari 4 Raja Naga. Bahkan, mereka bahkan tidak peduli dengan masalah hadiah,
karena Stephen Lin telah kehilangan kualifikasinya untuk menjadi Raja Naga, dan perhatian dari 4 Raja Naga anjlok hampir ke orang yang lewat. Chen Hongyu menandatangani dokumen penghargaan dengan namanya dan menyerahkannya kepada atasannya. Pada dasarnya, selama tidak ada kecelakaan besar, atasan akan mencap dokumen penghargaan dalam waktu 24 jam untuk mewujudkan penghargaan ini. Saat ini, malam sudah turun di tanah kerajaan naga. Pesawat yang membawa Stephen Lin terbang dari ibu kota kekaisaran dan mendarat di bandara kota Haixia. Langit malam penuh bintang, dan Stephen Lin turun dari pesawat, merasakan kelembapan unik di selatan. Ini adalah bau yang dia kenal, dibandingkan dengan kekeringan di utara, dia sebenarnya lebih menyukai kelembapan di selatan. Stephen Lin keluar dari bandara dan datang ke pinggir jalan. Sebuah Hyundai Elantra berhenti di samping Stephen Lin. Masuk ke mobil, sayang. Duduk di kursi pengemudi, Gu Feiyan menurunkan jendela dan mengaitkan jarinya ke Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum. Dia memberitahu Gu Feiyan ketika dia naik ke pesawat, jadi dia tidak terkejut bahwa Gu Feiyan datang menjemputnya saat ini. Membuka pintu, Stephen Lin duduk di kursi kopilot. Ayo pergi, ayo makan. Gu Feiyan bersorak gembira, lalu menginjak pedal gas dengan keras. Dengan keras, mobil melaju ke depan, lalu berhenti mendadak, dan tiba-tiba mematikan mesin. Maaf, saya tidak memasang kopling, Gu Feiyan menjelaskan dengan malu, lalu menyalakan kembali mobil. Kali ini dengan hati-hati ia melepaskan kopling dan menginjak pedal gas, mobil melaju perlahan, dan akhirnya berhasil berpindah dari gigi 1 ke gigi 5, dan mulai melaju kencang di sepanjang jalan tol bandara. Stephen Lin melirik ke konsol tengah, di mana ada sebotol teh susu yang diminumnya. Stephen Lin mengambil teh susu dan menyesapnya. Ini adalah susu emas koi, minuman favoritku, kata Gu Feiyan. Apa yang kenyal di dalamnya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bola talas, apakah enak? Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Stephen Lin mengangguk, dia hampir tidak pernah menyentuh teh susu, jadi dia menyesapnya karena penasaran di malam hari, tetapi dia tidak menyangka rasanya sangat enak. Ayo makan dulu, dan aku akan mengantarmu pulang setelah kita selesai, bagaimana? Tanya Gu Feiyan. Mengapa kamu merasa seperti mengatakan dialogku? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Apakah kamu? Saya tidak berpikir begitu. Saya akan membawa Anda ke nasi pot tanah liat yang lezat. Sosisnya pasti akan mengejutkan Anda. Gu Feiyan menjilat bibirnya sambil berbicara. Oke. Stephen Lin mengangguk dan melihat keluar jendela. Lampu jalan di luar jendela dengan cepat lewat satu persatu. Tampaknya karena hubungan yang belum saya lihat selama beberapa hari, Gu Feiyan banyak berbicara, dan sebagian besar obrolan adalah tentang hal-hal sepele, seperti menyelesaikan kuku kemarin lusa dan dimarahi oleh perusahaan pemimpin hari ini dan seterusnya. Stephen Lin meminum teh susu Gu Feiyan dan mendengarkan kata-kata Gu Feiyan, hatinya selalu hangat. Dia merasa mungkin kehidupan orang biasa seperti ini, 2 orang biasa mengendarai mobil biasa, makan makanan biasa, dan minum teh susu biasa. Ini sama sekali berbeda dengan keadaan Yao Jing saat dia tinggal bersama. Halus daripada kehidupan Gu Feiyan, dan levelnya juga jauh lebih tinggi. Yao Jing tidak banyak bicara, pada dasarnya dia hanya berbicara tentang poin utama secara langsung, dan isi dari apa yang dia katakan hampir selalu beberapa hal yang relatif besar. Hal-hal, dia jarang berbicara dengan Stephen Lin tentang begitu banyak hal sepele. Stephen Lin tidak berpikir Yao Jing seburuk itu, sebenarnya dia sangat bahagia saat bersama Yao Jing, tapi sekarang berubah menjadi Gu Feiyan. Dia merasa seperti kehidupan yang berbeda. Dalam kehidupan ini Li sendiri tidak lagi Stephen Lin yang kaya dan berkuasa, tetapi telah menjadi pacar biasa dari wanita biasa. Mobil keluar dari jalan raya dan melaju ke gang yang sepi. Minggir sebentar, kata Stephen Lin. Ada apa?
Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menepi untuk menghentikan mobil. Stephen Lin menoleh untuk melihat Gu Feiyan, mengulurkan tangannya untuk meraih kerah Gu Feiyan, dan sambil menarik Gu Feiyan ke arahnya, bagian atas tubuhnya juga condong ke depan. Dalam sekejap mata, Stephen Lin mencium Gu Feiyan. Ciuman ini berlangsung lebih dari 10 detik. Oke, Stephen Lin mendorong Gu Feiyan pergi. Ada apa denganmu tiba-tiba? Gu Feiyan bertanya dengan terengah-engah. Tidak, aku hanya ingin menciummu tiba-tiba, ayo mengemudi. Stephen Lin duduk lagi dan berkata dengan tangan di bawah kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak berciuman lebih lama lagi? Gu Feiyan bertanya dengan mulut cemberut. Ciuman yang cukup. Stephen Lin mengangkat bahu. Tapi aku tidak cukup. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, aku ingin mencium lagi. Petik 2. Aku cukup, kata Stephen Lin. Kamu benar-benar egois, kata Gu Feiyan. Tidak, Stephen Lin bertanya. Aku suka penampilan egoismu. Gu Feiyan tiba-tiba menyeringai. Ayo mengemudi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Gu Feiyan mengangguk dengan patuh, lalu menyalakan kembali mobil dan melaju ke depan, sambil mengemudi Gu Feiyan berkata, namun, takdir, ada satu hal yang aku setujui denganmu, jika apa yang terjadi pada kami nanti, kamu tidak dapat mengguruimu selama kamu cukup bahagia. Petik 2. Stephen Lin sedikit malu. Saya telah melihat banyak kasus perceraian. Dalam beberapa kasus, laki-laki tidak bisa membuat perempuan cukup bahagia, yang berujung pada masalah hubungan dan berakhir dengan perceraian. Dalam hal semacam itu, keduanya harus mendapatkan kesenangan yang paling utama. Sungguh, jika tidak, Anda dapat melakukan lebih banyak foreplay, kata Gu Feiyan. Bentak, Stephen Lin mengangkat tangannya dan memukul kepala Gu Feiyan. Mengapa kamu memukulku? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan sedih. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memukulmu, kata Stephen Lin. Sialan. Gu Feiyan memelototi Stephen Lin dengan marah. Stephen Lin terdiam beberapa detik dan kemudian berkata, aku akan memberitahumu sekali saja, aku kuat. Petik 2. Gu Feiyan tertegun sejenak, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Sepertinya kamu kuat. Seberapa kuat? Apakah itu benar-benar kuat? Pertanyaan dari bayi penasaran Gu Feiyan keluar satu demi satu. Di luar mobil, lampu depan meluncur di trek nakal di malam hari, membuat orang bahagia tanpa sadar. Bab 670. Nasi pot tanah liat dimakan dengan nasi renyah, dan kualitas nasi renyah menentukan kualitas semangkuk nasi pot tanah liat. Nasi pot tanah liat Wangji ini adalah yang terbaik dari nasi pot tanah liat yang pernah saya makan. Gu Feiyan duduk di seberang Stephen Lin, dan berkata dengan serius sambil menarik nasi klaypot di depannya. Nasi pot tanah liat di mangkuknya telah dibalik seluruhnya. Gu Feiyan mengambil kerupuk nasi sepotong demi sepotong, dan memasukkan semuanya ke dalam mangkuk Stephen Lin. Aku tahu ini enak, jadi jangan berikan semuanya padaku. Stephen Lin berkata tanpa daya. Aku makan terlalu banyak di restoran ini, kamu harus mencoba lebih banyak, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Kalau begitu kamu makan sosis ini, aku tidak terlalu suka sosis. Stephen Lin memberi Gu Feiyan sosis di mangkuk. Kalau begitu kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menikmatinya, aku suka sosis dari toko ini. Gu Feiyan dengan senang hati mengambil sosis itu dan mulai memakannya. Pada saat ini, Stephen Lin dan Gu Feiyan sedang berada di warung pinggir jalan yang sangat biasa. Ada orang yang datang dan pergi di pinggir jalan, dan keduanya duduk di antara mereka, seperti pasangan biasa. Stephen Lin menggigit kerak nasi, membuat suara berderak di mulutnya. Kerak nasinya enak, tapi agak melelahkan untuk dimakan. Minta cuti dengan firma hukummu lusa, kata Stephen Lin tiba-tiba.
Minta cuti dari firma hukum. Kenapa? Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan, kata Stephen Lin. Bawa aku jalan-jalan. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan heran dan bertanya, apakah kamu yakin? Kalau tidak, setiap kali aku bertemu denganmu, aku sedang terburu-buru, dan aku belum bermain denganmu dengan cara yang serius. Bagus, kata Stephen Lin. Terima kasih telah memiliki hati seperti itu. Tapi apakah kamu tidak sibuk akhir-akhir ini? Tanya Gu Feiyan. Saya tidak sibuk sekarang, tapi saya mungkin akan sangat sibuk setelah beberapa saat, jadi manfaatkan waktu luang ini untuk keluar dan bermain selama beberapa hari. Stephen Lin menjelaskan bahwa tersisa kurang dari setengah bulan sebelum pembukaan alam rahasia putus asa. Setelah alam rahasia keputusasaan dibuka, dia pasti akan pergi ke sana, dan kemudian dia tidak tahu kapan dia bisa keluar lagi, jadi dia ingin mengajak Gu Feiyan keluar untuk bermain selama ini. Ini bisa dianggap sebagai semacam kompensasi untuk perubahan arah. Lagi pula, dari ciuman pertama hingga saat ini, dia dan Gu Feiyan belum sering bertemu. Meskipun mereka belum mengidentifikasi satu sama lain, Stephen Lin secara tidak sadar menganggap Gu Feiyan sebagai pacarnya. Karena dia adalah seorang pacar, dia harus memastikan cukup waktu untuk ditemani. Oh, Gu Feiyan menghela nafas panjang, lalu menarik sosis ke dalam mangkuk dan berkata, kemana kamu ingin mengajakku bermain? Kemana pun di dunia ini kamu ingin pergi, kata Stephen Lin. Kemana aku ingin pergi? Gu Feiyan menunjukkan ekspresi serius, tiba-tiba memintanya untuk memberitahunya kemana dia ingin pergi agak memalukan baginya. Ada banyak tempat yang ingin dia kunjungi, tetapi jika dia ingin pergi sangat banyak, itu benar-benar tidak terjadi. Pikirkan tentang itu, kata Stephen Lin, dan memasukkan sepotong panci lagi ke dalam mulutnya. Aku ingin pergi ke tempat santai di mana aku tidak perlu memikirkan banyak hal, kata Gu Feiyan. Kalau begitu ayo pergi ke Xiaoli, kata Stephen Lin. Xiaoli, ingin melihat Danau Erhai, tanya Gu Feiyan. Yah, aku tinggal di Danau Erhai, dan aku pergi berperahu di danau setiap hari. Cukup santai, dan aku tidak perlu memikirkan banyak hal, kata Stephen Lin. Oke, Gu Feiyan mengangguk, tersenyum manis dan berkata, pergilah ke Xiaoli. Petik 2. Kirimi aku informasi kartu identitasmu, dan aku akan membiarkan seseorang memesan tiket pesawat, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, aku akan mengirimimu pesan ketika aku kembali. Aku sudah kenyang, haruskah kita pergi berbelanja? Tanya Gu Feiyan. Ya, Stephen Lin mengangguk. Keduanya bangkit dan meninggalkan snack bar. Gu Feiyan secara alami mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Stephen Lin. Kali ini Stephen Lin tidak mengelak atau menghentikannya, sebaliknya, dia meraih tangan Gu Feiyan dengan paksa. Tangan Gu Feiyan sangat hangat, sedikit berkeringat, mungkin karena tegang. Keduanya menyilangkan jari dan berjalan di jalan seperti pasangan biasa. Saya mendengar bahwa Anda telah membuat prestasi besar di klan naga, apakah Anda akan segera menjadi pejabat tinggi? Tanya Gu Feiyan. Saya gagal dalam tes potensi, jadi saya tidak bisa menjadi pejabat tinggi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bagus untuk tidak menjadi pejabat tinggi. Kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal, dan kita berdua akan memiliki lebih banyak waktu, kata Gu Feiyan. Stephen Lin mengangguk, lalu berhenti tiba-tiba. Ada apa? Tanya Gu Feiyan. Jadilah pacarku. Stephen Lin menatap Gu Feiyan dan berkata. Gu Feiyan tertegun. Meskipun keduanya sudah berciuman, mereka tidak benar-benar menyebutkan masalah pacar. Gu Feiyan mengira Stephen Lin ragu-ragu. Dia tidak menyalahkan Stephen Lin. Selama dia bisa bersama Stephen Lin, bahkan jika dia tidak memiliki status apapun, saya tidak keberatan, tetapi yang tidak dia duga adalah Stephen Lin akan menyatakan cintanya padanya saat ini. Apakah itu mungkin? Stephen Lin bertanya. Aku sedikit bersemangat saat ini.
Gu Feiyan menggosok tangannya dengan bingung dan berkata, kamu tidak memberiku waktu untuk bersiap, itu terlalu mendadak. Petik 2. Jadi kamu tidak setuju? Stephen Lin bertanya. Siapa yang mengatakan itu? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, saya setuju 100 kali. Bagus. Stephen Lin mengulurkan tangannya, merangkul bahu Gu Feiyan dan berkata, mulai sekarang, kamu Gu Feiyan akan menjadi pacarku, ingatlah untuk membakar dupa dan menyembah Buddha ketika kamu kembali. Petik 2. Aku tidak diberikan kepadaku oleh Tuhan, dan itu semua adalah hasil dari inisiatifku sendiri. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum, memeluk Gu Feiyan dan berjalan ke depan. Untuk Gu Feiyan menjadi pacarnya, ini adalah hasil dari pertimbangan hati-hati Stephen Lin. Dia dan Yao Jing telah mengakhiri hubungan mereka untuk sementara waktu, dan dia juga memiliki perasaan yang mendalam untuk Gu Feiyan. Untuk mencegah kasih sayang yang mendalam dari Gu Feiyan. Sia-sia, Stephen Lin membuat keputusan saat ini. Dalam pandangan Stephen Lin, ini bertanggung jawab atas hubungan antara dua orang. Dia tidak bisa selalu bergantung pada orang lain, dan dia tidak bisa selalu melakukan pelacuran untuk apa-apa. Dengan begitu dia tidak berbeda dengan bajingan. Waktunya tiba lebih dari jam 9 dalam sekejap mata. Saya harus pergi ke perusahaan. Manajemen senior perusahaan sedang menunggu saya. Stephen Lin melihat arlojinya dan berkata, oke, aku akan mengantarmu ke sana, kata Gu Feiyan. Tidak perlu, sopir akan menjemputku nanti, kamu bisa menyetir sendiri, ingat untuk memberiku kartu identitasmu, kata Stephen Lin. Oke, Gu Feiyan mengangguk, lalu pergi tanpa menunda sama sekali. Stephen Lin menunggu di tempat selama beberapa menit, dan sebuah Rolls-Royce berhenti di depan Stephen Lin. Stephen Lin masuk ke mobil dan menuju ke perusahaan. 10 menit kemudian, Stephen Lin muncul di kantornya. Dong Jian dan Wang Hai sudah menunggu di sini di kantor. Bos, Patriark, keduanya menyapa Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, duduk di kursi bos dan berkata kepada keduanya, kamu bisa memberitahuku tentang situasi saat ini, Wang Hai, kamu bisa memberitahuku dulu. Petik 2. Oke. Wang Hai mengangguk dan berkata, perusahaan kami baru saja berinvestasi banyak proyek. Wang Hai berbicara banyak tentang situasi perusahaan saat ini, dia terutama bertanggung jawab atas operasi perusahaan, dia mengendalikan dan mengoperasikan hampir seluruh grup Lin, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Setelah Wang Hai selesai berbicara, Stephen Lin memiliki pemahaman umum tentang situasi saat ini di seluruh perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Lin di kota Sengki, kami sekarang bertarung dengan Lin Kairong. Kedua belah pihak telah berinvestasi banyak, tetapi kenyataannya, banyak guntur dan sedikit hujan. Kedua belah pihak hanya kehilangan sedikit-sedikit saat ini dibandingkan dengan dua rumah kami. Pertempuran antara kota Sengki dan kota Beiji tragis, kerugian kedua belah pihak telah melebihi puluhan miliar, dan masih belum ada ide untuk berhenti. Menurut situasi saat ini, kedua belah pihak akan terus mengkonsumsi, kata Wang Hai dengan serius. Perang gesekan adalah cara pertempuran yang paling umum antara dua ekonomi besar. Pada level mereka, tidak ada artinya menghapus pemimpin manapun secara fisik, dan itu dapat menyebabkan ketidakpuasan di tingkat atas, jadi kita hanya dapat mengkonsumsi di masa depan, ketika hanya kami dan perusahaan lain yang tersisa di medan perang, kami hanya dapat berperang satu sama lain, jadi Anda harus belajar dari hutang modal kota Sengki dan kota Beiji kali ini, dan mencari tahu cara lawan perang memiliki nilai referensi yang sangat baik bagi kami, kata Stephen Lin. Dimengerti. Wang Hai dan Dong Jian mengangguk bersama. Dong Jian, aula kingmu dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, apa yang terjadi baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. King Mutang mulai melikuidasi cabang utama dari keluarga Imperial Capital Lin saat ini,
dan diharapkan cabang utama keluarga Imperial Capital Lin akan sepenuhnya mundur dari keluarga Imperial Capital Lin dalam waktu sekitar 2 bulan, kata Dong Jian. Dengan kata lain, King Mutang berpikir bahwa pertempuran antara kota Sengqi dan kota Beiji akan berakhir dalam waktu 1 bulan, dan pemenang terakhir akan ditentukan untuk bertanggung jawab atas keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Tanya Stephen Lin. Ada kemungkinan besar mereka tidak menyukai kita, dan kita sudah berada dalam kelompok yang sama dengan keluarga Lin di kota Sengqi, kata Dong Jian. 2 bulan. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya, bagaimana kabar Liu Ruyan sekarang? Liu Ruyan telah memimpin orang-orang menjauh dari kota Beiji, dan keberadaannya tidak diketahui, tetapi yang pasti tujuan utamanya adalah Jianghu di kota Beiji. Saat ini, ada banyak kekacauan di kota Beiji, dan beberapa gangster sangat gugup. Lagi pula, kota Beiji jauh lebih kuat daripada kota Sengqi, dan ular lokal di kota Sengqi mungkin tidak dapat menangani naga sungai di kota Beiji, kata Dong Jian. Selalu perhatikan dinamika sungai dan danau kota Sengqi. Jika Liu Ruyan berhasil memasuki sungai dan danau kota Sengqi, itu pasti bukan kabar baik bagi Lin Haitang. Saat itu, dia mungkin menggunakan beberapa kartu truf. Mungkin kita bisa memanennya, kata Stephen Lin. Aku tahu. Dong Jian mengangguk. Apakah ada acara besar di kota Haixia baru-baru ini? Tanya Stephen Lin. Hal besar. Bukan masalah besar. Ini hanya masalah kecil. Ngomong-ngomong, pria bernama James yang kamu temui terakhir kali. Perusahaan hiburan Kaisar Emas tempat dia berinvestasi secara resmi dioperasikan, dan dia memenangkan naga tahun ini dengan harga tinggi sponsor eksklusif Voice of the Country. Dia mengumumkan pada konferensi pers bahwa dia akan memindahkan panggung Voice of the Dragon Country ke kota Haixia, yang membuat para pemimpin terkait kota Haixia sangat bahagia, dan orang-orang dalam bisnis distrik. Kota Haixia juga menyukai orang ini untuk dihormati. Dapat dikatakan bahwa dia telah membangun pijakan yang kokoh di kawasan bisnis kota Haixia, kata Dong Jian. Teruslah menatapnya untuk melihat apa yang ingin dia lakukan, kata Stephen Lin. Dipahami. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.